Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur untuk hari yang baru dikaruniakan kepada kita semua. Untuk kita senantiasa selalu dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari yang baru, anugerah rahmat yang baru dilimpahkan kepada kami untuk kami dapat melakukan segala peran, tanggung jawab, kewajiban tugas kami dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Kami mengucap syukur, Sobat The Messenger mengawali hari ini dengan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Berkati kami semua oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sutra Cina terkenal di seluruh dunia karena kelembutannya, kehalusannya, warnanya yang indah, serta harganya yang mahal. Sutra Cina dikenal pertama kali dibuat di kota Hangzhou di provinsi Zhejiang. Di dalam kota Hangzhou ini kemudian kita dapat mendengar kisah awal mula sutra Cina ini dibuat dan ditemukan. Hari ini kita akan belajar dari kisah sutra Cina. Bagaimana dalam kehidupan setiap kita punya tanggung jawab untuk melayani sesama kita. Pada zaman dahulu di kota Hangzhou, hiduplah seorang gadis muda yang bernama Ajiao. Ajiao adalah seorang gadis yang serba bisa. Dia seorang gadis yang terampil untuk melakukan pekerjaan tangan. Tetapi masa kecil Ajiao tidaklah baik. Pada saat Ajiao berusia 9 tahun, ibunya meninggal. Kemudian ayahnya menikah lagi dan dia tinggal bersama ibu tirinya. Sejak itulah kehidupan Ajiao dengan adik laki-lakinya tidaklah baik. Mereka tidak diperhatikan, mereka diabaikan, sehingga seringkali kekurangan makan, kekurangan pakaian, kesehatannya pun menurun. Setiap hari Ajiao ini diperintahkan oleh ibu tirinya untuk memberi makan rumput domba-domba milik mereka. Satu kali pada musim dingin, ketika salju turun begitu lebat selama beberapa hari sehingga menutupi semua permukaan dataran tempat tinggal Ajiao, sang ibu tiri memerintahkan gadis kecil Ajiao ini untuk mengumpulkan rumput supaya dapat dimakan domba-domba peliharaan mereka. Ajiao takut akan ibu tirinya yang kejam, yang galak, yang keras ini. Maka Ajiao segera meninggalkan rumah. Dia mencari rumput di sekitar rumah itu. Tetapi semua dataran di sekitar rumah tertutup oleh salju. Beberapa jam Ajiao mencari rumput tetapi tidak didapatinya. Pohon-pohon pun mati. Tidak ada tumbuh-tumbuhan berwarna hijau yang hidup. Ajiao menjadi sedih. Dia menangis, kelelahan mencari, dan hatinya mulai putus asa. Nanti kalau saya pulang, saya akan dimarahi oleh ibu tiri saya, akan dihajar oleh ibu tiri saya.
Ajio menangis. Di tengah tangis, datanglah seekor burung berwarna putih mendekati Ajio. Dan kemudian bertanya, "Hai gadis kecil, mengapa kamu menangis?" Ajio menjawab, "Aku mencari rumput tetapi tidak mendapatkannya." Burung itu kemudian mengatakan, "Ayo ikut aku, supaya kamu dapat memperoleh rumput yang hijau." Di dalam keputusasaannya, Ajio kemudian mengikuti kemana burung putih itu terbang. Setelah beberapa lama, Ajio kemudian melihat di depan ada sebuah pohon yang besar, dan di sekitarnya ada rumput yang berwarna hijau. Ajio menjadi gembira. Dia berlari-lari dan kemudian mendapatkan rumput, dia kumpulkan, dia cabut, dan dipersiapkan untuk makanan domba-domba peliharaan keluarga mereka. Ketika menoleh kembali mencari burung putih itu, tidak didapatinya. Ketika lelah, setelah mengumpulkan banyak rumput yang ada, Ajio mulai memperhatikan dengan seksama, dengan baik-baik lingkungan di mana dia ada. Dilihatnya seorang perempuan berbaju putih yang juga sedang memetik daun-daun yang ada di sana. Dan perempuan berbaju putih ini kemudian memanggil Ajio untuk datang mendekat. Perempuan ini bertanya, "Apa yang kamu lakukan, anak kecil?" "Aku sedang mengumpulkan rumput." "Oh, apakah kamu senang tinggal di sini?" Ajio kemudian memandang sekitar. Sungguh sebuah taman yang indah. Pemandangan yang indah. Karena ada banyak pohon-pohonan, rumput, tanaman hijau, bahkan bunga-bunga yang bermekaran. Begitu indah, begitu asri, begitu menyenangkan suasananya. Terlihat damai dan nyaman. Ajio mengatakan, "Wah, saya senang tinggal di tempat ini. Ini sungguh taman yang indah sekali." Dan akhirnya perempuan berbaju putih itu mengajak Ajio untuk tinggal beberapa hari. "Maukah kamu tinggal beberapa hari di sini?" Wah, Ajio kemudian lupa akan tugas yang diberikan oleh ibu tirinya. Dia senang dengan suasana pemandangan yang ada di hadapannya sekarang. Maka dia katakan, "Aku mau tinggal beberapa hari di tempat ini." Perempuan berbaju putih itu kemudian mengajak Ajio untuk tinggal di rumahnya. Hari demi hari, Ajio diajak oleh perempuan berbaju putih ini untuk memetik daun-daun. Dan kemudian daun yang sudah dikumpulkan di peti itu digunakan untuk memberi makan ulat yang berwarna putih. Ulat itu makan dengan lahapnya sehingga cepat tumbuh menjadi besar, dan kemudian lama-kelamaan ulat itu mengeluarkan benang berwarna putih. Ajio tertarik. "Ulat apakah itu?" Perempuan itu menjawab, "Tiancong," yang artinya ulat dari langit. Ajio tertarik ketika dia melihat benang-benang yang ada di ulat itu, yang membentuk cangkang dari ulat itu, tampak begitu halus, begitu indah.
Hari demi hari, Ajo tinggal bersama-sama dengan perempuan berbaju putih itu. Dan dia melihat ada banyak orang-orang yang tinggal di sekitar tempat itu. Mereka orang yang ramah, orang yang baik, saling menolong, saling memperhatikan. Dan secara tidak sadar, Ajo sudah tinggal selama 3 bulan di tempat itu. Dia rindu untuk kembali pulang berkumpul dengan keluarganya. Maka Ajo membawa beberapa benang putih yang dia ambil dari ulat yang dipelihara perempuan itu, bahkan beberapa ulat, beberapa tiancong kemudian juga dibawa oleh Ajo. Sebelum pulang, dalam perjalanan pulang, Ajo selalu kemudian melemparkan ranting-ranting pohon. Sehingga satu hari kelak, ketika dia ingin kembali ke tempat itu dari rumahnya, dia tahu kemana jalan yang dia harus tuju. Setelah sampai di rumah, Ajo begitu terkejut. Waktu berjalan begitu cepat. Ternyata ketika Ajo tiba di rumahnya, berkumpul dengan keluarganya, waktu sudah berlalu 15 tahun. Ternyata 1 bulan tinggal bersama dengan perempuan berbaju putih itu sama dengan 5 tahun kehidupan di tengah keluarga Ajo. Karena Ajo tinggal selama 3 bulan, maka waktu berlalu 15 tahun. Ayahnya sudah cukup tua dan adiknya sudah menjadi seorang pemuda yang gagah, yang tampan. Sedangkan Ajo sendiri masih tampak seperti seorang gadis muda. Satu keajaiban itu terjadi. Dan sang ibu tiri sudah meninggal. Ketika berjumpa dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, menjalani kehidupan seperti semula, ada tanggung jawab, ada tugas, ada pekerjaan yang harus dijalani oleh Ajo. Dan dia menghadapi masyarakat sekitar yang terheran-heran. Ajo sudah lama tidak ada. Bahkan disebut sudah hilang dan mungkin meninggal. Tiba-tiba muncul menjadi sebuah gunjingan di tengah masyarakat. Ada pandangan-pandangan sinis, buruk terhadap Ajo. Tetapi hari demi hari, Ajo harus menghadapinya. Bahkan dia harus menghidupi keluarga, yaitu ayahnya yang sudah tua, dan juga adiknya laki-laki. Ajo kemudian melihat apa yang dia bawa, benang putih dan juga ulat dari surga yang berwarna putih yang dia bawa. Ajo kemudian memelihara ulat itu dengan mengumpulkan daun-daun murbe dan kemudian memberi makan ulat itu untuk tumbuh besar dan menghasilkan benang-benang yang dapat diambil oleh Ajo dan dibuatnya menjadi sebuah kain sutra yang begitu indah, yang begitu halus dan mahal harganya. Ajo tetap tinggal di kota Hangzhou bersama dengan keluarganya. Meski di dalam hatinya dia rindu untuk kembali ke tempat perempuan berbaju putih itu,
tempat yang indah, tempat yang damai, tempat yang nyaman. Tapi Ajo menyadari bahwa dia dipanggil untuk hidup bersama dengan keluarga, menjalankan tugas dan perannya untuk menolong, untuk memenuhi kebutuhan di tengah keluarga dan hidup di tengah masyarakat. Meski sulit, meski berat, tapi itulah tanggung jawab yang harus dilakukan Ajo. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah Sutracina ini mengajarkan kepada kita, sama seperti pengharapan dari Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-21 hingga ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kita dipanggil lahir di dalam dunia ini, ada hal-hal yang kita tidak dapat pilih. Kita tidak dapat memilih keluarga seperti apa kita dilahirkan. Kita tidak dapat memilih kita lahir seperti apa. Tetapi ketika kita hidup di tengah dunia ini, kita menyadari ada satu tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus menyadari bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kita berjumpa dengan Yesus Kristus dalam kerajaan surga yang mulia, yang damai, yang penuh dengan keindahan dan kenyamanan. Tapi Paulus sadar bahwa ketika aku harus hidup dalam dunia ini, aku harus memberi buah. Paulus menyadari akan panggilan hidup yang dimilikinya. Demikian juga setiap kita, Sobat The Messenger. Kita dipanggil oleh Tuhan hidup di tengah keluarga di mana kita ada sekarang. Kita hidup di dalam tugas profesi kita yang kita sedang jalani sekarang ini. Kita hidup di lingkungan di mana yang ada kita diami sekarang ini. Tuhan punya rencana, yaitu kita mendatangkan, memberi buah yang baik, pengaruh yang baik, menjadi garam dunia di tengah keberadaan kita. Kita punya pengharapan di dalam kekekalan, kelak dalam kerajaan surga, ada tempat yang indah, ada tempat yang mulia. Dan selama kita hidup dalam dunia ini, kita hidup di dalam segala berbagai pergumulan kehidupan kita. Bahkan beban berat dalam menjalankan tugas kita. Tapi kita ingat, Tuhan yang menolong kita. Karena itu, jalankanlah peran kita, tanggung jawab kita, dengan pertolongan daripada Tuhan. Peran sebagai ayah, peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai seorang ibu, seorang pelajar, seorang karyawan, seorang pengusaha, seorang guru. Apapun pekerjaan kita, apapun keberadaan kita, kita dipanggil untuk memberi buah yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami sungguh mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kami hidup sebagai mana kami ada sekarang. Tuhan yang memberikan pertolongan. Kami ditempatkan, dipanggil, diperlengkapi
untuk satu tugas tanggung jawab sesuai dengan peran kami masing-masing untuk mendatangkan buah yang baik, pengaruh yang baik, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ada satu jaminan hidup yang mulia dalam kekekalan, dalam kerajaan surga bagi kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu membuat hati kami dipenuhi dengan sukacita. Dan sementara kami hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan, kami tetap teguh menjalankan tanggung jawab tugas panggilan kami. Berkati ya Tuhan, berikan pertolongan kepada Sobat The Messenger dalam peran kami, tanggung jawab kami, tugas kewajiban kami. Engkau yang membuat berhasil, Engkau yang berikan hikmat serta pertolongan, sehingga segala yang kami jalankan sungguh mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam perjalanan yang harus kami tempuh. Lindungi kami, jagai kami, jauhkan kami dari kecelakaan, luputkan kami dari kejahatan, dari sakit penyakit. Hanya sukacita, kebaikan untuk mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen dimanapun berada, mereka menjalankan tugas panggilan peran mereka di dalam keluarga, di dalam masyarakat dengan baik, sehingga boleh menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang terus berbicara dalam hati setiap kami, orang-orang percaya, untuk kami hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk aparat yang bertugas melayani di pemerintahan, baik pusat hingga ke daerah-daerah. Mereka memiliki kesadaran tanggung jawab untuk melayani masyarakat Indonesia, bukan untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk menjadi seorang pemimpin yang memandang rendah orang-orang yang lain, tetapi memiliki jiwa yang mau melayani, yang mau menolong, yang mau memperhatikan kebutuhan dari setiap masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Sehingga semua wilayah di Indonesia ini ada kesejahteraan karena para pemimpin mereka mau melayani, mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan setiap kita semua, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun panggilan kehidupan kita, peran kita, tanggung jawab kita, tugas dan kewajiban kita dalam dunia ini, kita lakukan dengan sepenuh hati untuk memberikan buah yang baik, karena Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.